Shalom anak-anak, apa kabar? Anak-anak yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus. Anak-anak yang senantiasa setia, ya, senantiasa setia berdoa, setia mendengarkan firman Tuhan. Wah, meskipun waktunya sudah lama sekali, kita nggak bisa bertemu ya, tapi kita bertemu lewat di sini ya. Oke, nah anak-anak kita akan belajar tentang indahnya ciptaanmu. Nah, nanti anak-anak akan baca di dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Di sana diceritakan tentang kasih. K A S I H. Ya, kasih. Nah, Bu Herti, apa sih hubungannya ciptaan Tuhan dengan kasih? Nanti kita akan belajar ya. Namun sebelumnya kita mau apa ya? Mau makan gitu? Salah. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau menciptakan alam semesta yang begitu indah. Saat ini kami mau dengar firman-Mu. Tolong kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, kita mau lihat di sini. Hai anak-anak, apakah ada di antara anak-anak yang ingat urutan penciptaan? Tuh, kalau anak-anak buka-buka Alkitab, ada di dalam kitab Kejadian pasal 1. Nah, di situ lihat Ibu Herti buat tulisannya. Pada mulanya itu gelap, semuanya sunyi senyap, samudra pun. Nah, Allah bersabda, Allah berfirman, terang bercahaya. Nah, makanya pada hari pertama adalah terang. Itu adalah hari pertama. Jadi dulu ya, alam semesta ini gelap gulita. Tidak ada alam semesta. Ya, tidak ada namanya bumi. Nah, makanya Allah memberikan terang yang membedakan pagi dan malam. Kalau terang itu dikatakan pagi atau siang, kalau gelap itu dinamakan malam. Itulah hari yang pertama. Terus pada mulanya belum ada langit. Ya, sekarang anak-anak bisa lihat langit biru ya. Pada mulanya itu belum ada langit. Atas dan bawahnya itu tercampur. Terus Allah pun berfirman, bentangan itu pun jadi, namanya cakrawala. Ya, namanya apa anak-anak? Cakrawala. Nanti di kelas 4 kalian akan lebih lagi mempelajari tentang ciptaan ini. Sekarang kalian hanya tahu dulu ya. Nah, pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan bunga mawar, bunga melati. Ya, makanya Tuhan menciptakan pada hari yang ketiga adalah tumbuhan. Wah, menarik sekali ya. Hari pertama adalah terang. Hari kedua cakrawala. Tumbuhan hari ketiga. Nah, itu hari ketiga. Coba kita lihat ya. Nanti kita nyanyi lagi. Nah, ini dia hari keempat. Hari keempat, benda-benda penerang tuh. Nah, di hari keempat ini Tuhan ciptakan bintang, Tuhan ciptakan bulan, Tuhan ciptakan matahari, Tuhan ciptakan planet, Tuhan ciptakan alam semesta. Nah, pada mulanya itu hari keempat ya. Benda-benda penerang. Nah, hari kelima apa? Hari kelima itu
itu Tuhan menciptakan hewan-hewan yang ada di air dan hewan-hewan yang ada di udara. Ya, di sana ada ikan-ikan dan ada juga burung-burung. Itu hari kelima. Jadi Tuhan membedakan antara daratan dengan lautan, dan Tuhan ciptakan ikan-ikan dan ikan-ikan dan burung-burung. Maaf ya. Tadi pada hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuhan, tapi pada hari kelima Tuhan pisahkan daratan dan lautan, dan di sana ada ikan-ikan, ada hewan-hewan yang ada di udara. Nah, anak-anak, itulah hari kelima. Nah, pada hari keenam Allah menciptakan hewan-hewan daratan seperti kucing, seperti anjing, seperti harimau, gajah, zebra, dan lain-lain. Serta di hari keenam Tuhan menciptakan kita manusia, yaitu Adam dan Hawa. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Ya, Tuhan menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Nah, tetapi pada hari yang ketujuh Tuhan itu beristirahat. Bobo ya? Oh, bukan ya, tapi dia beristirahat. Dia selesai menciptakan alam semesta. Wow, indah banget loh anak-anak. Berarti pernah ke laut ya, ke pantai itu, benteng Portugis itu ya. Wah, pengen banget ke Pulau Karimun gitu ya, katanya lautnya yang indah. Nah, lihat itu. Berarti cuman kasih fotonya dulu ya. Nah, lihat di situ. Di sana ada gunung yang indah, ada matahari. Ibu Hati sebenarnya punya mimpi pengen banget yang namanya ke Gunung Bromo. Apalagi melihat matahari terbit. Pengen banget, gak tahu nanti kapan kesampaiannya ya. Pengen banget satu waktu bisa mengelilingi Indonesia ya dengan alam ciptaannya. Wah, di sana ada bunga-bunga yang sangat bagus banget. Nah, lihat ini salah satu wow, lihat. Bagus banget ya langitnya ya. Ada bintang-bintang. Kadang-kala kalau ada bintang-bintang, kalau nggak mendung ya. Sekarang hujan terus. Kalau nggak mendung, Ibu Herti keluar rumah, lihat bintang-bintang di langit, itu senang sekali. Sepertinya ada satu bintang yang lebih besar dan cahayanya itu sangat berkilau. Wah, indah sekali ya ciptaan Tuhan ya. Nah, ini dia. Ada ikan-ikan. Tadi kan Ibu Herti bilang pada hari kelima kan Tuhan ciptakan ikan-ikan. Siapa yang suka makan ikan? Ikan bawal, ikan pari, ikan gurame. Nah, tuh ada ikan-ikan. Ada ikan koi, ada ikan Nemo. Ikan Nemo tuh film ya. Nah, anak-anak, ada ikan Nemo, Bu Herti. Ini dia. Tuhan ciptakan ada gajah, ada jirep, ada banteng, ada harimau. Wow, gitu kan? Nah, ada burung, ada flamingo, ada apalagi ya, ada zebra. Wow, hebat banget ya Tuhan ya ciptain. Wah, ada tumbuh-tumbuhan. Ada buah apa nih ya? Buah nanas. Asem. Enggak ya? Ada yang manis juga ya nanas ya. Nah, ini adalah nanas. Nah, ini juga ciptaan Tuhan ya. Nah, wah, indah sekali ciptaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya anak-anak, tahukah kalian? Nah, kira-kira Tuhan ciptakan matahari fungsinya untuk apa ya?
Ya, betul sekali. Matahari diciptakan Tuhan untuk memberikan terang. Itu yang pertama. Tapi fungsi matahari bukan hanya untuk terang. Nanti ketika kalian sudah besar, kalian akan mempelajari di sana matahari bisa membantu tumbuhan untuk proses yang namanya fotosintesis. Atau kalau mami lagi nyuci, ya kan, bajunya basah, harus dijemur. Nah, matahari membantu untuk mengeringkan pakaian yang dicuci sama mami atau mama. Ya anak-anak, wah ternyata Tuhan ciptakan matahari itu punya fungsinya. Nah ini dia, kenapa ya Tuhan ciptakan ada bulan yang mirip matahari tapi berbeda, tapi bulat ya, sama bulat. Nah tapi kalau bulan itu ya adanya di malam hari. Jadi kalau di siang hari itu ada matahari, kalau di malam hari itu bulan. Walaupun kita tidak dapat melihat bulan setiap malam. Ya, jadi bulan ini juga pun bisa menerangi kita pada waktu malam. Jadi kalau waktu terang bulan, Ibu Herti biasanya kalau ada di desa, Ibu Herti pakai tikar, duduk di luar dan lihat bulan. Wah, indah banget ya. Nah, anak-anak, wah ini dia tadi yang Ibu Herti ceritakan, ada bintang-bintang. Bintang-bintang di langit yang indah. Bintang-bintang ini juga membantu memberikan penerangan. Makanya kalau lagi banyak bintang, sepertinya malam itu tidak gelap, menjadi lebih terang ya. Dan kilau bintang itu kalau kita lihat, kita baru merayakan Natal, yaitu menuntun orang Majus, ya kan, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, bagus banget ya. Bintang-bintang juga memberikan terang. Ya, nah anak-anak, semua ciptaan Tuhan itu ya, semua ciptaan Tuhan itu diberikan kepada kita supaya apa? Kita dapat mengasihinya. Ya, jadi kita juga harus mengasihi ciptaan Tuhan. Kita juga harus mengasihi alam semesta kita. Jangan sampai alam semesta yang Tuhan berikan dalam hidup kita rusak dan dia pun jadi bersedih. Nah, anak-anak, semua ciptaan Tuhan, apapun itu kita harus kasihi dan kita harus cintai. Nah, anak-anak, coba kita dengar lagu ini ya.
Anak-anak bisa mendengarkan tadi, semua bunga ikut bernyanyi, gembira hati kita. Jadi anak-anak, semua alam semesta ini juga pun mengasihi Tuhan. Ya, makanya di dalam kitab Korintus itu kasih. Nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya anak-anak, Ibu Herti minta kalian pelajari lagu ini ya. Nanti mungkin Ibu Herti akan beri petunjuknya. Apakah ini akan untuk tes. Tapi kalian akan pelajarin ya lagunya. Tolong dipelajarin lagu ini. Karena lagu ini sangat baik sekali. Ya. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Ya, nah anak-anak, bagaimana kita itu dapat mengasihi Allah? Bu Herti, Allah kan tidak kelihatan. Betul banget, Allah itu nggak kelihatan. Allah itu kan nggak bisa dikasih coklat. Ih, gimana ya caranya ngasih coklat ya? Kasih ke Ibu Herti aja ya. Allah itu kan gak dikasih lollipop. Jadi gimana dong caranya mengasihi Allah? Kan aku gak bisa kasih dia pisang goreng. Nah, gimana ya cara kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang tidak bisa kita lihat. Nah, anak-anak, kita akan lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Nah, di sana disebutkan ada beberapa ciri kasih. Nah, yang pertama itu kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Nah, sabar itu berarti tidak lekas marah. Ya anak-anak, jadi ketika ya semua dengan alam semesta juga, dengan ciptaan Tuhan yang lain, saudara kita, kasih itu sabar. Bu Herti, mama aku di rumah suka marah-marah. Makanya kita harus mau nurut supaya mama kita tidak marah-marah. Nanti kasih tahu ya Ma, kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Jadi kita harus mau menolong orang lain, membantu orang lain supaya orang lain itu bisa menyelesaikan tugas mereka. Dan kalau kita diberi kesempatan untuk bisa membantu mereka, kita harus mau membantu mereka. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Nah, ini dia anak-anak. Kasih itu nggak iri hati ya. Tidak cemburu, tidak jealous. Jadi kalau misalnya kamu punya saudara, punya dede, punya koko, punya cici, punya kakak, punya mbak, punya emas gitu di rumah. Ketika mungkin orang tua kamu membelikan sesuatu atau memberikan sesuatu kamu tidak mendapatkannya, kamu tidak boleh cemburu. Ya, atau misalnya, wah hari ini giliran kakak yang bobok sama mama. Kamunya jadi jealous, kamunya jadi cemburu. Ya, tetapi kasih itu tidak cemburu. Wah, kenapa mama cuma peluk dede aja? Ya, jadi cemburu ya. Tapi kasih itu tidak cemburu. Nah, kemudian yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri. Artinya apa Bu Heti? Kasih itu tidak sombong. Wah, jadi aku mau rumahnya bagus. Aku mau punya mobil. Aku mau punya uang yang banyak. Nah, kasih itu tidak memegahkan diri atau tidak sombong ya. Jadi alam semesta ini enggak dong, masa Jira berkata dia sombong berkata kepada semut, "Hei semut, kamu mah nggak ada apa-apanya, aku mah tinggi." gitu kan. Enggak. Jirat juga nggak boleh sombong ya kan, atau lion, wah dia punya kekuatan, dia disebut raja hutan, kemudian dia sombong. Tidak. Tapi kasih itu tidak boleh sombong ya anak-anak ya. Nah, kasih itu apa lagi ya Bu Herti ya? Tadi Ibu Herti memegahkan diri sama ya, kasih itu tidak sombong. Nah, yang keenam, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Tuh anak-anak,
Ya, kalau kamu sayang sama orang tua, sayang dengan papa mama, sayang dengan ayah dan ibu, jadi harus sopan. Kalau ngomong sama orang tua harus sopan. Ya, ngomong sama bapak dan ibu guru harus sopan. Ngomong sama dede harus sopan. Tidak boleh ngomong kasar, ya. Nah, yang ketujuh, kasih itu tidak egois. Ya, jadi jangan apa-apa dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya ada coklat, dedenya nggak dibagi. Dihabisin tuh coklatnya sendiri. Misalnya ada makanan, dihabisin tuh baksonya sendiri. Maminya nggak dibagi. Nah, kasih itu tidak egois. Nah, yang kedelapan sama dengan tadi ya, kasih itu sabar, tapi ini yang negatifnya. Kasih itu tidak pemarah, ya, tidak bentak-bentak mama papa ya di rumah, tidak marah-marah, tidak nyentak-nyentak, tapi harus sopan. Nah, yang 9 itu kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalian nanti akan mendengar nanti tentang pengampunan Allah, kita mengampuni orang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, anak-anak, itulah ciri-ciri kasih dan lain-lain sebagainya. Nanti kalian akan bisa baca di ayat-ayat selanjutnya. Nah, anak-anak, Ibu Herti minta kalian mengerjakan pertanyaan ini. Yaitu yang pertama, masing-masing di dalam pertanyaan ini minimal 4 ya. Tadi Ibu Herti udah ceritakan. Yang pertama, coba kalian amati di langit itu kalian bisa melihat apa aja. Kalian tulis ya, misalnya di langit kalian bisa melihat burung. Itu misalnya, ya ini contoh. Apalagi? Nah, kalian cari dan kalian amati ya, kalian lihat. Kemudian yang kedua adalah, wah ini dia, di air itu kalian bisa melihat hewan apa aja. Di air itu kan tadi udah ada ya di gambarnya Ibu Herti, di PowerPoint-nya Ibu Herti. Di air itu kalian bisa melihat hewan apa aja. Ya, nah itu tulis 4 ya. Nah kemudian, nah kalian amati lagi. Di air itu kalian bisa melihat tumbuhan apa aja. Ternyata di air itu ada tumbuhan loh. Coba nanti kalian amatin ya. Nah, boleh minta tolong mama papa bisa lihat videonya di YouTube atau di Google. Nah, di air itu kalian bisa melihat tumbuhan apa aja. Nah, tadi kan di air ada hewan tuh, ada di fotonya Ibu Herti tadi ya, di PowerPoint-nya Ibu Herti. Nah, sekarang kalau di daratan ada juga tadi di fotonya Ibu Herti. Kalian bisa lihat hewan apa aja. Ya, di darat ya, bedain hewan yang ada di air dan yang ada di darat ya, kalian tulis ya. Nah, yang kelima, di darat itu kalian bisa lihat tumbuh-tumbuhan apa aja. Banyak banget kalau di darat ya. Kalau di air mungkin kalian perlu cari-cari. Di sana ada, berarti kasih tahu satu ya. Ada rumput laut. Nah, ya Ibu Herti kasih tahu dulu ya. Nanti di sana juga banyak sebenarnya tumbuh-tumbuhan yang ada di laut. Walaupun Ibu Herti nggak bisa berenang. Tapi kalau Ibu Herti nonton YouTube, ada penyelaman di laut atau di sungai, ada pohon-pohon juga loh di pinggiran sungai ya, khususnya di laut ya. Ada pohon namanya, cari ya, nanti semuanya dikasih tahu Ibu Herti. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anak, kita mau lihat di sini ya. Kita mau dengarkan satu lagu pujian sebelum kita mau Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terdiri
bunga bakung di padang, diberi keindahan oleh Tuhan ya. Lebih lagi diri kita yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kita bersyukur karena kita itu dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mengasihi orang lain. Ya, anak-anak, mari kita berdoa. Mari kita berdoa ya, anak-anak ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengasihi alam ciptaan-Mu. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami pun dapat mengasihi alam ciptaan-Mu. Khususnya teman-teman kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, supaya kami dapat menjadi anak yang baik. Tuhan, tolong kami juga merawat dan mengasihi ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Jangan lupa di rumah harus terus berdoa ya. Ibu Heri tunggu jawaban dari kalian. Tuhan Yesus memberkati.